Selama akidah Anda tetap terjaga, maka bisa saja. Mau ucapkan greeting selamat Natal, boleh saja. Karena akidah Anda, bahkan kalau saya mau berkata selamat Natal, itu di Quran ada selamat Natal. Yang pertama mengucapkan selamat Natal itu Isa alaihissalam. Di Quran dikatakan waktu dia lahir, wassalamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Salam sejahtera bagiku pada hari kelahiranku. Itu selamat Natal. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Itu sebabnya di timur, sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke ini untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Itu boleh. Saya senang hadir di dalam satu masjid di sini pada hari-hari tertentu ada orang-orang Buddha, orang-orang kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadin. Ya, saya kira itu, jadi saya tidak sependapat itu yang melarang. Terlalu sempit pikirannya. Bismillah abi wal ibni wal ril kudus ilahu wahid. Salam elechem bisem Yeshua Hamasiah. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ada ustadz-ustadz ini ya. Jadi salah satu yang saya kenal adalah Ustadz Basalamah dan juga ada Quraish Shihab, teman-teman sekalian. Yang tentu saja yang pertama itu anti dengan pengucapan selamat Natal, dan itu tidak boleh. Karena katanya ketika kita mengucapkan selamat Natal itu sama saja kita mengakui bahwa Allah punya anak dan Allah diperanakan dan Allah dipersekutukan. Nah teman-teman sekalian, tentu saja ini adalah pemikiran-pemikiran primitif, begitu ya. Kenapa saya katakan pemikiran primitif? Ya, karena tentu ini kontroversi juga, karena di kalangan Islam juga kontroversi ya. Terbukti di video ini nanti teman-teman kalian saksikan bahwa ya dua orang yang setuju boleh mengucapkan selamat Natal dan dua boleh tidak. Nah kenapa saya katakan bahwa ini adalah pemikiran primitif? Karena banyak kita yang sekarang mengucapkan selamat hari pahlawan, kita nggak menjadi pahlawan teman-teman. Kita juga mengucapkan selamat atas pernikahan, kita tidak mungkin menikah lagi. Kepada pengantin, kita tidak menjadi pengantin. Kita juga teman-teman sekalian mengucapkan ya selamat ya untuk itu bagi orang yang sudah lulus jadi polisi dan lain sebagainya. Kita juga tidak menjadi polisi. Itu artinya bahwa tidak hanya dengan kita mengucapkan selamat, entah itu selamat Natal, selamat Lebaran, selamat lain-lain sebagainya, itu kita otomatis ikut akidah mereka dan menyangkali akidah kita. Ini yang pemikiran primitif yang saya katakan. Nah teman-teman sekalian, kita bisa belajar ya mana yang kita boleh ikuti dan mana yang tidak boleh kita ikuti dari beberapa pandangan ustadz yang ada berikut ini. Itu nggak boleh. Menghadiri perayaan Natal, Tahun Baru, hukumnya haram dalam Islam, nggak boleh. Mengucapkan selamat nggak boleh, hukumnya haram. Dan ini dosa besar, bukan dosa kecil. Karena ketika orang mengadakan perayaan Natal, berarti dia merayakan apa? Lahirnya anak Tuhan. Ini kan kebohongan. Allah udah bantah dalam Al-Quran. Mereka mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Sungguh mereka telah mendatangkan sesuatu yang besar, yang dusta. Hampir-hampir langit ini hancur dan bumi ini belah dan gunung itu akan hancur dengan sehancur-hancurnya. Kalian mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Sesungguhnya apa yang di langit dan di bumi akan datang kepada Allah sebagai hamba. Allah nggak punya anak. Lam yalid wa lam yulad. Allah nggak beranak dan tidak diperanakan. Maka ini sesuatu yang besar bagi Allah, mengatakan Allah itu punya anak, mengatakan Isa itu anak Tuhan, besar itu. Jadi yang ke-8 ini nggak boleh kita ikut dalam perayaan Natal. Atau kita kerja di kantor nggak boleh kita ikut. Atasan kita orang kafir nggak boleh ikut perayaan Natal. Diundang nggak boleh hadir, tidak boleh. Karena ini kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini perbuatan dosa besar, nggak boleh. Jadi orang beriman nggak boleh menyaksikan acara-acara kekafiran, nggak boleh ikut perayaan mereka, sama sekali nggak boleh.
hukumnya haram. Nggak boleh membantu, nggak boleh nolong, nggak boleh sama sekali. Kemudian mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal. Saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Nggak bisa saudaraku mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani sama mengatakan selamat Allah punya anak. Bagaimana bisa Anda berani mengatakan Allah punya anak? Itu kalimat yang sangat berat, jangan gitu. Tidak boleh. Allah subhanahu wa ta'ala itu la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkafirkan orang-orang Nasrani dalam surah Al-Ma'idah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Allah telah telah kafir orang-orang Nasrani yang mengatakan Trinitas. Nggak boleh. Ngucapin selamat berarti selamat atas keyakinan kalian yang Allah sudah cap mereka kafir dengan itu. Bagaimana bisa dikatakan untuk menjaga hubungan dengan mereka? Kalau Anda menjaga hubungan dengan orang non-muslim, orang Nasrani dengan berteman, bertetangga, partner bisnis, kan gitu. Orang tua kita yang kafir kita silaturahim, tetap berbakti padanya. Kerabat-kerabat yang masih non-muslim kita silaturahim, jenguk kalau sakit, membantu orang miskin mereka. Boleh saja. Tidak ada yang larang dalam Islam itu. Tapi jangan sama sekali berhubungan dengan masalah keyakinan dan ibadah mereka. Mengucapkan selamat Natal. Karena selamat Natal sudah tahu? Sudah tahu? Sudah tahu? Apa itu selamat Natal, Ustaz? Sudah tahu? Apa itu selamat Natal, Ustaz? Kalau sudah tahu saya nggak usah kasih tahu. Artinya mengulang-ulang itu namanya. Sudah tahu belum? Kenapa saya? Ya kalau mau sih silahkan. Sebaiknya jemaah tidak mengucapkan selamat Natal. Ya, stop. Natal adalah dies, natalis, solis, invictum, deo. Dies, day, hari. Natalis, birth, born, bear, lahir. Nah ini yang serem. Dies, natalis, solis, S-O-L-L-I-S, nama setan. Enggak, bukan bohongan. Silakan searching sendiri. Silakan googling sendiri. Ini saya dapat bukan di Google. Jadi Google pasti benarkan itu. Dies natalis solis, nama setan. Serius, bukan menghina saudara Kristen. Ini aku cinta sama dia, makanya aku bilangin. Stop kamu melakukan perayaan Natal. Yesus bukan lahir 25 Desember. Nanti kita baca 2 ayat sebelum sholat Isya. Dies natalis solis, setan. Invictum, uninfected, tidak bisa dibunuh. Immortal. Kalau kamu main game itu ada immortal, tidak bisa dibunuh. Deo, Tuhan. Jadi kalau antum mengucapkan selamat Natal, asik. Selamat ya. Hari ini telah lahir Sol, setan itu, untuk menjadi Tuhan bagiku. Mary Christmas, bukan Kristus. Yesus itu dipanggilnya Kristus. Itu saja sudah tanda bahwa yang lahir bukan dia. Mary Christmas, bukan Mary Kristus. Ayolah, hari Minggu ke gereja Sunday, S-U-N day, bukan S-O-N day, bukan. Tapi S-U-N day. Sun itu artinya apa? Selamat. Antum menjadikan setan yang diangkat menjadi dewa matahari, untuk antum juga setuju bahwa dia lahir menjadi Tuhan. Mau? Silahkan. Enggak ya nggak apa-apa. Sebenarnya kalau untuk istilahnya fatwa gitu ya, boleh mengucapkan selamat Natal atau tidak, itu memang masih ada perbedaan. Yang saya tahu, kalau di negara yang banyak Kristennya, masih ada negara yang membolehkan. Tapi kalau negara yang sedikit Kristennya, mengharamkan gitu. Jadi masih ada perbedaan lah. Tetapi kalau kita bicara toleransi kan kita menghargai, menghormati, ya kan? Bukan berarti kalau misalnya kita tidak setuju dengan teologi teman-teman Kristen, terus kita harus mengucapkan nih, kalau misalnya kita mendengar ulama kita nggak boleh gitu. Tetapi kan yang Kristen sendiri juga saya rasa juga harus menghargai dan menghormati akidah kita juga gitu kan. Ada malah
Semalam saya baru ngobrol sama Ustadz Dery. Ustadz Dery ngasih kayak semacam jalan tengah gitu. Kalau dia mengucapkannya gini, selamat merayakan hari Natal. Bukan selamat Natal. Kalau selamat Natal, dianggapnya itu adalah mengakui akidah orang lain. Ya, walaupun ada yang bilang bahwa dengan syarat akidah yang mengucapkan harus tetap kuat gitu lah ya. Tapi kalau selamat merayakan hari Natal, ya kita sedang mengucapkan selamat kepada saudara kita yang Kristen untuk merayakan hari rayanya. Mungkin kelihatannya mirip tapi ada bedanya gitu lah. Tapi kalau buat saya sendiri, yang namanya toleransi itu nggak bisa dari satu sisi aja. Nggak bisa dari yang namanya mayoritas minoritas. Tetap harus dari dua sisi, tetap harus toleransi gitu. Oke. Jadi kita juga harus toleransi kepada saudara kita yang Kristen dalam merayakan hari Natal dalam bentuk apa? Kita tidak boleh ganggu. Kita tidak boleh menghalang-halangi gitu ya. Tetapi juga ya mungkin kita pernah dengar juga ada juga mungkin yang employer terhadap employee-nya mewajibkan mengenakan atribut-atribut tertentu yang berhubungan dengan Natal. Itu juga sebenarnya kan juga kalau boleh dibilang sudah melanggar toleransi juga sebenarnya. Karena orang yang berakidah lain dengan employer-nya kenapa harus dipaksa menggunakan atribut yang tidak sesuai. Ini juga harus mungkin dikoreksi lah gitu ya. Oke. Jadi kalau dibilang pribadi yang sama, tapi kan dari tadi kan kita bilang bahwa ada perspektif yang berbeda nih. Justru karena ada perspektif yang berbeda, makanya orang sampai menganggap tanggal lahirnya tanggal sekian. Terus ada yang menganggap bahwa dia adalah Tuhan. Karena perspektif yang berbeda inilah makanya timbul hari Natal. Yes. Gitu kan? Kalau perspektifnya sama kan nggak mungkin. Yes. Bisa berbeda-beda. Ya, ya. Karena orang, kan saya bilang, karena pribadinya sama menurut saya tadi, tetapi karena perspektif yang berbeda ya kita harus saling menghormati perspektif masing-masing aja gitu. Oke. Dari masing-masing kedua pihak gitu loh. Ini perspektifnya begini, makanya ada Natal. Ini perspektifnya lain, makanya tidak mengakui Natal. Kan tinggal saling menghargai aja, saling menghormati aja. Menjelang bulan Desember senantiasa umat Islam dituding sebagai umat yang tidak bertoleransi beragama. Apalagi ketika masuk penghujung Desember di mana seolah-olah kaum muslimin yang dianggap bertoleransi itu harus mengucapkan selamat pada hari raya agama yang lain. Nah, bagaimana di dalam Islam pandangan semua ini? Pertama-tama perlu kita jelaskan teman-teman sekalian, saat kita membahas tentang Natal, maka Natal adalah hari raya daripada umat Kristiani. Nah, jadi mereka ini merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, yang bagi mereka Yesus Kristus ini adalah Tuhan. Sedangkan di dalam Islam, posisi Yesus Kristus atau Isa Al-Masih di dalam bahasa Arab ini bukanlah sebagai Tuhan, tapi hanyalah salah seorang nabi dan rasul di antara banyak nabi dan rasul. Karena itulah ini sangat bertentangan dengan keyakinan orang-orang muslim. Apa sebetulnya substansi Natal di balik nilai ritual yang terkandung di dalamnya? Natal itu dalam iman Kristiani adalah memperingati hari kelahiran anak Tuhan. Jadi Natal itu substansinya adalah memperingati hari kelahiran anak Tuhan. Kenapa kita dilarang mengucapkan selamat Natal, apalagi merayakan Natal bersama? Karena itu sama saja kita memberikan pengakuan yang salah terhadap keimanan mereka. Bagaimana jadinya dunia ini kalau kita mengatakan anak Tuhan atau Tuhan itu punya anak? Tidak boleh. Nanti Hamzah baca dalam Al-Quran surat Maryam ayat 88 sampai 92. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani, kata Allah, mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Na'udzubillah. Orang Yahudi mengatakan anak Allah itu namanya Uzair. Orang Nasrani mengatakan Allah itu punya anak namanya Isa ibnu Maryam. Ketika mereka mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak, apa kata Allah? Sungguh kalian telah mendatangkan satu perkara yang sangat mungkar kepadaku, kata Allah. Akibat dari kesaksian kamu itu, hampir-hampir langit itu mau terpecah, bumi itu mau terbelah, gunung-gunung itu mau meletus. Anda aulir rahmani walada, karena dahsyatnya pengakuan mereka yang mengatakan Allah yang Maha Pemurah itu punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayattakhidha walada. Padahal tidak pantas bagi Allah untuk memiliki seorang anak. Apakah itu anak secara biologis dari hasil pernikahan? Dia punya istri, dia punya anak, haram.
dan juga mengatakan Allah punya anak angkat, anak buah secara teologis, dua-duanya haram kita alamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengucapkan selamat Natal. Ketika engkau mengatakan selamat Natal, maka konsekuensinya 4. Pertama, kau berarti mengatakan Yesus anak Allah yang tunggal. Haleluya. Yang kedua, berarti kau mengatakan dia adalah mati di palang salib. Ketiga, berarti dia lahir tanggal 25 Desember. Itu tak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang muslim yang mengatakan bahwasanya boleh saja mengucapkan selamat Natal, saya berani sumpah ikhwah, orang ini tidak punya ilmu agama dan imannya masih sangat tipis. Tahun 2021 saya bikin sayembara tunjukkan ayat Al-Quran atau hadis sabda Nabi yang berbunyi haram ucapkan selamat Natal. Kalau ada saya kasih hadiah 50 juta. Tahun 2022 saya naikkan hadiahnya jadi 300 juta. Sampai hari ini tahun 2024 belum ada yang bisa tunjukkan ayat atau hadis yang larang ucapkan selamat Natal. Maka oleh sebab itu saya seorang muslim mengucapkan selamat merayakan Natal bagi umat Kristen karena dalam Islam agama saya tidak ada larangan mengucapkannya. Merry Christmas everyone.